Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Oktaviani dengan NPM 719212881. Saya selaku dari Ketua Kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Saya akan membacakan di bagian latar belakang masalah. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat tinggi, di mana kekayaan alam tersebut mampu menjadi salah satu objek perhatian dari negara-negara luar untuk mendapatkan kekayaan alam di Indonesia. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ialah sektor pertanian, di mana sektor tersebut menjadi suatu tumpuan mayoritas pekerjaan masyarakat Indonesia, baik tingkat pedesaan maupun perkotaan. Sektor pertanian masih menjadi andalan yang sangat besar bagi Indonesia selain sebagai penyambung hidup masyarakat dan juga sebagai peluang dalam mengembangkan suatu bisnis dan perekonomian masyarakat. Hal ini tentunya menjadi salah satu bagian yang khusus untuk masyarakat Indonesia sehingga peran pertanian sangat penting untuk pelajari lebih mendalam. Dalam rangka pembangunan nasional, sektor pertanian memiliki kapasitas penting seperti memenuhi kebutuhan pangan dan juga berperan sebagai salah satu sektor yang menghasilkan devisa dalam jumlah besar melalui kegiatan ekspor berbagai komoditi unggulan sektor pertanian Indonesia. Peran lainnya yaitu untuk menyediakan bahan untuk persyaratan sektor lainnya, dengan menunjukkan bahwa sektor pertanian berperan sebagai penggerak untuk berbagai sektor lainnya. Kemudian, perusahaan sektor pertanian berperan sebagai penyedia lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap tenaga kerja serta meminimalisir tingkat pengangguran. Pentingnya perusahaan pertanian karena sektor pertanian adalah salah satu penggerak ekonomi di Indonesia, di mana sektor pertanian juga cukup banyak menyerap tenaga kerja non-formal yang memiliki tingkat SDM yang rendah untuk dipekerjakan di perkebunan atau di pabrik milik perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan suatu perusahaan yang sangat prospektif, namun tidak memungkinkan akan mengalami suatu prediksi-prediksi kebangkrutan dalam suatu perusahaan tersebut. Hal ini demikian terjadi dengan berbagai faktor-faktor tertentu seperti banyaknya persaingan bisnis dalam sektor pertanian hingga dengan perkembangannya zaman yang menyebabkan para petani sudah mulai menurun. Baik, saya akan melanjutkan pada pemateri selanjutnya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan dari Kak Silvi Oktaviani yaitu landasan teori. Financial distress merupakan proses yang mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan sehingga perusahaan tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya. Seperti halnya manusia di mana kesehatan menjadi hal yang utama dalam suatu siklus kehidupan. Tubuh yang sehat akan mempengaruhi setiap aktivitas seseorang manusia dan meningkatkan kemampuan kerja serta kemampuan lainnya. Begitu pula dengan suatu perusahaan yang harus selalu meningkatkan kesehatan perusahaannya dan menjauhi segala hal penyakit seperti kebangkrutan pada suatu perusahaan. Perusahaan akan mengalami financial distress jika arus kas operasi perusahaan tidak mampu mencukupi pemenuhan kewajiban jangka pendek, seperti pembayaran bunga kredit yang telah jatuh tempo sudah sulit untuk dikerjakan dengan baik. Hal ini akan memberikan persoalan terhadap perusahaan itu sendiri apabila terjadi financial distress tersebut. Financial distress bisa dialami oleh semua perusahaan, terutama jika kondisi perekonomian di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi mengalami krisis ekonomi. Pihak manajemen harus melakukan pengawasan terhadap kondisi keuangan perusahaan dengan menggunakan analisis laporan keuangan. Model prediksi kebangkrutan Almanzi Score. Metode Almanzi Score adalah suatu alat yang digunakan untuk memprediksi tingkat kebangkrutan suatu perusahaan dengan menghitung nilai dari beberapa rasio lalu, kemudian dimasukkan dalam suatu persamaan diskriminan. Z-score pertama kali diperkenalkan oleh Edward I. Muhlis, menyatakan bahwa berbagai studi mengenai berbagai model untuk menganalisa rasio keuangan dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan telah dilakukan
Salah satu studi yang dilakukan adalah multiple discriminant analysis yang dilakukan oleh Edward I. Alman Anjum 2012 berpendapat bahwa model ini dapat diterapkan pada ekonomi modern yang mampu memprediksi kebangkrutan hingga 1, 2, dan 3 tahun ke depan. Model yang dikenal sebagai Revised Alman Score dapat dirumuskan ke dalam model matematis sebagai berikut. Z sama dengan 0,717x1 ditambah 0,847x2 ditambah 3,107x3 ditambah 0,420x4 ditambah 0,988x5. Keterangan X1 sama dengan working capital atau total asset. X2 retained earning atau total asset. X3 earning before interest and tax atau total asset. X4 box value of equity atau box value of total debit. X5 sales atau total asset. Model Alman Score mengklasifikasikan perusahaan dengan skor lebih kecil 1,81 sebagai perusahaan yang berpotensi mengalami kebangkrutan, sedangkan perusahaan dengan skor lebih besar 2,99 diklasifikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan profil singkat di sektor pertanian. Yang pertama, PT Cisadane Sawit Raya. Didirikan pada tanggal 28 Oktober 1983 oleh Bapak Rudi Suhendra. Memiliki latar belakang yang sangat luas dalam perdagangan kelapa sawit dan pembuatan sabun minyak dari minyak sawit. Sementara itu, Ibu Johanna Wirara Prawiro memiliki pengalaman bertahun-tahun di bidang perdagangan secara umum. Pada September 2019, pemegang saham menyetujui perseroan berubah menjadi perusahaan terbuka. Yang kedua, PT BC International Tbk. Awalnya bernama PT Bright Indonesia Seed Industry. Perusahaan merupakan multinasional yang memproduksi pertanian yang bermarkas di Surabaya, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada 22 Juni 1983. Perusahaan memiliki pabrik pengolahan benih di Pelosok Klaten dan Pare, Kabupaten Kediri. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam benih pertanian. Yang ketiga, PT Jaya Agrawati Tbk atau biasa disingkat dengan Jawa, merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang agribisnis dengan unit usahanya berupa pembudidayaan, pengelolaan, logistik pertanian, dan kegiatan pemasaran. Perusahaan ini terfokus pada pengembangan bisnis bahan-bahan komoditi premium seperti karet, CPO, kopi, dan teh. Jawa pertama kali berdiri pada tahun 1921 dengan nama Handel Maaf Scapich James Alexander Wetianda Company Limited. Baik, saya akan melanjutkan yang dibacakan oleh Mas Ferry tadi, yaitu nomor 4, PT Austindo Nusantara. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk ANJT menyediakan jasa manajemen dan juga beroperasi sebagai induk perusahaan dari anak perusahaannya dan perusahaan asosiasi yang beroperasi di industri agribisnis, yaitu perkebunan kelapa sawit, pengolahan sagu dan pengolahan tembakau serta energi terbarukan. 5. Eglhik Plantation Tbk. PT Eglhik Plantation Tbk (BWPT) pertama kali didirikan pada tanggal 6 November 2000 dengan nama PT Bumi Perdana Prima Internasional dan berubah nama menjadi PT BW Plantation Tbk pada tahun 2007. Sejak 27 Oktober 2019,
Saham perseroan telah dicatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham WWPT. 6. PT Andira Agro Tbk. PT Andira Agro merupakan perseroan yang didirikan pada tanggal 28 April 1995. Merupakan suatu perusahaan terbatas di Indonesia yang berfokus pada perkebunan kelapa sawit. Kegiatan usaha utama perseroan yaitu penanaman tanaman kelapa sawit, pemaninan dan pengolahan TBS yang menghasilkan CPO serta palm kernel, PK, kebun dan fasilitas pengolahan TBS. Perseroan berada di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam melakukan usaha perkebunan, selain mengelola kebun sendiri, perseroan juga bekerja sama dengan 10 koperasi dalam bentuk plasma. 7. PT Dharma Satya Nusantara Tbk. PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSN) didirikan pada tanggal 29 September 1980. Pada awalnya, perusahaan terutama bergerak di bidang industri perkayuan setelah mendapatkan hak pengusahaan hutan HPH dari pemerintah. Pada tahun 1983, perseroan mengoperasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan dari teman saya. PT Cisadani Sawit Raya Tbk atau CSRA. Berdasarkan perhitungan metode Atman Z-Score pada PT Cisadani Sawit Raya Tbk pada tahun 2021, perusahaan tersebut dalam kriteria gray area di mana hasil akhir perhitungannya 1,9498-94731 yang berarti berada di antara 1,8 sampai dengan 2,99, diklasifikasikan sebagai gray area. Kemudian PT BISI Internasional Tbk atau BISI. Berdasarkan perhitungan metode Atman Z-Score pada BISI Internasional Tbk pada tahun 2021, perusahaan tersebut dalam kriteria sehat di mana hasil akhir perhitungannya 4,57889-2649 yang berarti dengan skor 2,99, diklasifikasikan sebagai perusahaan yang tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Kemudian PT Austindo Nusantara Jaya Tbk atau ANJT. Berdasarkan perhitungan metode Atman Z-Score pada PT Austindo Nusantara Jaya Tbk pada tahun 2021, perusahaan tersebut dalam kriteria gray area di mana hasil akhir perhitungannya 1,99630,259 yang berarti berada di antara 1,81 sampai 2,99, diklasifikasikan sebagai gray area. Kemudian PT Dharma Satya Nusantara Tbk atau DSNG. Berdasarkan perhitungan metode Atman Z-Score pada PT Dharma Satya Nusantara Tbk pada tahun 2021, perusahaan tersebut dalam kriteria tidak sehat di mana hasil akhir perhitungannya 1,450,900,446 yang berarti dengan skor 1,81 yang berarti kurang dari 1,81 sebagai perusahaan yang berpotensi mengalami kebangkrutan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya dari teman saya. Angel Height Plantation Tbk. Berdasarkan perhitungan metode Atman Z-Score pada Angel Height Plantation Tbk pada tahun 2021, perusahaan tersebut dalam kriteria tidak sehat di mana hasil akhir perhitungannya yaitu
0,249483,083 yang berarti dengan skor kurang dari 1,81 sebagai perusahaan yang berpotensi mengalami kebangkrutan. Gusco Plantation Tbk. Berdasarkan perhitungan metode Altman Z-Score pada Gusco Plantation Tbk pada tahun 2021, perusahaan tersebut dalam kriteria tidak sehat di mana hasil akhir perhitungannya yaitu 0,324118380 yang berarti dengan skor kurang dari 1,81 sebagai perusahaan yang berpotensi mengalami kebangkrutan. Jaya Agra Vital Tbk. Berdasarkan perhitungan metode Altman Z-Score pada Jaya Agra Vital Tbk pada tahun 2021, perusahaan tersebut dalam kriteria tidak sehat di mana hasil akhir perhitungannya yaitu 0,0635000790 yang berarti dengan skor kurang dari 1,81 sebagai perusahaan yang berpotensi mengalami kebangkrutan. PT Andira Agro Tbk. Berdasarkan perhitungan metode Altman Z-Score pada PT Andira Agro Tbk pada tahun 2021, perusahaan tersebut dalam kriteria gray area di mana hasil akhir perhitungannya yaitu 1,186293985 yang berarti berada di antara 1,81 sampai dengan 2,99 diklarifikasikan sebagai gray area. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fikri Ramadan, NPM 719212848. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, perusahaan sektor ekonomi merupakan suatu perusahaan yang sangat memberikan banyak keuntungan di Indonesia. Pasalnya, perusahaan tersebut mampu bersaing di kancah internasional karena hasil pertanian atau alam di Indonesia sangat bagus dan memiliki kualitas yang istimewa. Dan yang kedua, adapun seperti perusahaan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk atau ANJT merupakan perusahaan yang dapat mengelola laba sebelum pajak dengan baik untuk mengurangi kewajiban lancar pada perusahaan dan sangat efektif untuk meningkatkan aset pada perusahaan. Namun berbeda dengan PT Dharma Satya Nusantara Tbk, Eagle Plantation Tbk, Gusco Plantation Tbk, Jaya Agra Vital Tbk termasuk perusahaan dalam kriteria penilaian mengalami kebangkrutan disebabkan penurunan pada penjualan sehingga berpengaruh terhadap aset perusahaan. Sedangkan pada perusahaan PT Kisaden Sawit Raya Tbk dan PT Andira Agro Tbk, perusahaan tersebut dalam kriteria gray area. Dan untuk saran, yang pertama, hendaknya setiap perusahaan dengan setiap jenis bidang perlu suatu pengkajian dan analisis terhadap potensi kebangkrutan. Hal ini supaya ada antisipasi dan strategi lebih mendalam dalam mengembangkan dan memperjuangkan perusahaan dengan baik. Untuk yang kedua, adanya peran pemerintah untuk memberikan peningkatan kepada setiap perusahaan yang memiliki potensi kebangkrutan. Hal ini bertujuan untuk para pekerja bisa tetap bertahan dengan baik dalam setiap perusahaan yang ditempati. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.